Selamat pagi, perkenalkan saya Lasmi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mamasa. Saya mengajar di SMP 1 Buntu Melangka dan pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Mekar Susi. Ibu Mekar Susi ini adalah rekan sejawat saya di SMP 1 Buntu Melangka dan beliau mengampu mata pelajaran agama Kristen. Pada saat ini saya akan mengadakan praktek supervisi bersama Ibu Mekar Susi. Selamat pagi Ibu Mekar Susi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Sebagaimana yang telah kita sepakati bersama Bu, bahwa nantinya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Namun sebelumnya itu saya sampaikan bahwa dalam kegiatan supervisi ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilalui. Yang pertama itu ada percakapan pra-observasi, kemudian ada kegiatan observasi, dan yang terakhir itu ada percakapan pasca observasi. Dan saat ini kita memiliki waktu sekitar 10-15 menit untuk mengadakan percakapan pra-observasi, di mana di dalamnya itu kita akan mengadakan perbincangan mengenai apa saja yang Ibu Mekar Susi sudah siapkan untuk melakukan pembelajaran nanti. Jadi Bu, nantinya kalau tidak salah Ibu akan mengajar di kelas 9 ya Bu? Betul. Iya. Jadi dalam pembelajaran nanti materi apa saja yang Ibu hendak ajarkan? Materi yang akan saya ajarkan sebentar adalah Allah memelihara tiap keluarga. Allah memelihara tiap keluarga. Menarik sekali ya Bu. Lalu dalam pembelajaran nanti tentu ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Bisa diceritakan Bu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sebentar adalah peserta didik mampu memaknai pemeliharaan Allah yang berlaku dalam kehidupan keluarganya. Luar biasa sekali Bu. Jadi intinya tujuan pembelajarannya tentang pemaknaan pemeliharaan Allah. Benar begitu ya Bu? Benar. Lalu pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti, tentu ada area pengembangan khusus yang hendak Ibu capai. Bisa diceritakan Bu, area pengembangan apa saja yang Ibu hendak capai saat pembelajaran nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai sebentar adalah dari segi pengetahuan, yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan keluarga sebagai fungsi religius, dasar dari keluarga Kristen, dan menyebutkan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah melalui kehidupan keluarga. Dari segi keterampilan, yaitu siswa memiliki kemampuan membaca Alkitab dengan benar, lancar, dan jelas. Dari segi sikap, siswa mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemeliharaan Allah melalui kehidupan sehari-hari dalam tindakan, yaitu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap sesama, dan lingkungan. Mantap sekali Bu. Jadi area pengembangan khusus yang hendak Ibu capai, kalau saya dengar ada dari segi pengetahuan, kemudian ada dari segi keterampilan, dan ada dari segi sikap. Benar begitu ya Bu? Benar. Lalu untuk mencapai area pengembangan khusus yang sudah Ibu jelaskan tadi, tentu Ibu sudah menyiapkan strategi khusus. Bisa diceritakan Bu strategi khusus apa saja yang Ibu sudah siapkan untuk mencapai area pengembangan ini? Menyiapkan modul ajar, kegiatan berkolaborasi dalam bentuk diskusi bersama, presentasi hasil kegiatan, dan menganalisis jawaban teman dan membandingkan dengan jawaban yang lain. Mantap sekali persiapannya Bu. Dan kebetulan waktu kita sudah habis. Selanjutnya kita akan bertemu dalam kegiatan observasi di dalam kelas 9 nanti. Saya berharap Ibu sukses dalam pembelajaran nanti dan saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu. Minta semua hadirnya. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Allah memelihara anaknya. Ya. Yang lain? Allah memelihara ciptaan. Allah memelihara ciptaannya. Biar langsung sampai dulu jam 12 tuh.
lainnya. Itu yang kita pelajari minggu lalu melalui video yang kita sudah nonton. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Allah memelihara keluarga. Temanya Allah memelihara elemen pokok Allah memelihara keluarga. Siapa yang tahu apa artinya keluarga? Misalnya apa yang dimaksud dengan keluarga? Apa itu keluarga? Ya, keluarga adalah komunitas yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek atau keluarga lain yang ikut tinggal bersama kita. Itu adalah keluarga. Atau dengan kata lain, keluarga adalah komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Ya. Siapa yang punya keluarga di sini? Ya, punya keluarga ya. Ada berapa orang jumlah anggota keluargamu? Coba kita mulai dari Deron. Berapa jumlah anggota keluargamu, Deron? Berapa? Ya, 8. Biasa ya. Guys, teman kamu? Berapa? 4. Surah? 6. Rianti? 5. Rinita? Ya. Dalam kehidupan berkeluarga tentunya kita pernah mengalami yang namanya pergumulan. Apakah keluargamu sudah pernah mengalami pergumulan? Pernah. Pernah ya, semua pernah mengalami pergumulan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh keluargamu kalau menghadapi pergumulan?
Kemudian sesudah itu masuk dalam uraian materi pelajaran yang ada di buku. Untuk bacaan Alkitabnya, ya kita akan siswa akan membaca secara bergilirannya. Karena ada 5 orang di sini, kita hitung berapa ayat di situ. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Berapa ayat? 11. Bagi 5. Berarti berapa ayat satu orang? Ada yang 3 ya. Berarti yang 3 itu adalah siswa yang membaca di bagian yang terakhir, yang membaca ayat adalah siswa yang terakhir. Kita mulai dari surat saya. Yang lain simak baik-baik dan mulai surat saya. Perkawinan bukan kematian. Bahwa ketiga perkawinan di mana yang kita lihat dari Yesus dan Cinta. Yesus dan murid-muridnya juga perkawinan ini. Ketika mereka berkenalan anggur, Yesus berkata kepadanya, mereka tidak bisa anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah yang kau daripadaku hidup saat belum tiba? Tapi Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu berkelayan? Kemudian materinya coba lihat. Bisa berdiskusi dengan teman untuk mendiskusikan pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini. Ada pertanyaan di sini, ada pertanyaan 4 nomor ya, ada pertanyaan 4 nomor. Tapi karena jumlah siswa ada 5, maka mungkin ada 2 orang siswa yang akan sama jawabannya sebentar. Ya. Jadi setelah membaca materi, siswa boleh berdiskusi dengan temannya terkait soal yang ada di sini. Hasil jawaban sebentar itu akan ditulis di sini, kemudian nanti ditempelkannya
akademik. Kita lihat nomor 1 dulu ya. Coba dibaca skornya, siapa yang pegang skor nomor 1? Menjelaskan arti fungsi keluarga sebagai fungsi religius. Keluarga sebagai fungsi religius. Di sini coba adegan dibaca. Arti fungsi keluarga sebagai fungsi religius ialah seluruh anggota keluarga tersebut adalah bentuk setiap Tuhan yang mengutamakan ibadah di dalam sesama tersebut. Biasa nanti tekan. Ada yang bisa menjawabnya dengan nanti nomor 1, ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Kita tidak setuju? Kita masuk di nomor 2. Siapa yang pegang soal nomor 2? Baca. Baca dan baca. Dasar dalam keluarga Kristen adalah selalu berterima Tuhan dalam keluarga, di mana suatu keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu dan anak secara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat secara pribadi serta menjalani hidup dan ajaran-ajarannya dalam hidup mereka. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Nomor 3. Apa? Ya. Nomor 3, jelaskan apa bukti keberadaan Allah atau kehadiran Allah dalam keluarga menjadi cerita kita bisa tidak sebagai ayat menjadi dengan juga akan dianggap bukti kehadiran atau keberadaan Allah melalui cerita kita dalam hidup kedua Yesus adalah Allah menjadikan mujizat pada kaum yang dimana ketika kekurangan manusia. Hal itu membuktikan bahwa Allah memelihara keluarga Kristen sejak awal karena Allah menjadi kebenaran dalam keluarga ini kita dan tidak sempurna. Kasih tepuk tangan untuk ini. Terus kedua itu terjadi Alkitab yang terlibat dalam apa yang dibuat kepada keluarga bersama sosial media. Silakan dia maju membaca. Setiap orang yang menggunakan nama yang berbuat dan setiap orang yang tersebut adalah keluarga membuat semua tersebut. Nah, luar biasa dia bangun. Ya, kasih tepuk tangan untuk dia bangun. Bagus. Sekarang kumpul pertanyaannya di sini. Nah, semua jawaban yang ada sudah sangat bagus. Ada yang mau menambahkan jawaban dari temannya? Masih ada yang menambahkan? Tidak ada? Berarti sudah sepaham semua? Nah, kalau begitu saya menambahkannya. Ya, kita mulai dari nomor 1. Saya tambahkan jawabannya ya. Jelaskan fungsi keluarga sebagai fungsi religius. Saya tambahkan jawabannya. Nah, mungkin kalian sudah baca materinya tadi ya. Nah, di sini keluarga sebagai fungsi religius
pelajaran agama Kristen kepada anak-anaknya. Nah, tempat pelajaran agama yang paling utama dan pertama itu adalah keluarga. Diingat baik bahwa tempat pelajaran agama yang paling utama dan pertama itu dimulai dari keluarga. Di sekolah itu ya hanya tambahan dari apa yang sudah dipelajari di rumah. Diingat baik bahwa tempat pendidikan agama Kristen yang utama dan pertama itu adalah keluarga. Jadi tidak heran kalau ada anak-anak yang belum belajar di sekolah, ketika ditanya sudah langsung menjawab dengan benar semua, berarti pendidikan yang dia dapatkan di keluarga itu sudah banyak dan berhasil. Dia sudah mendapatkan banyak pendidikan di keluarga, banyak pelajaran yang didapatkan di keluarga, sehingga sampai di sekolah tinggal bermanfaat. Ya. Kemudian kita masuk di nomor 2. Sebutkan serta jelaskan apa yang menjadi dasar dalam keluarga Kristen. Saya juga tambahkan ini ya, sudah ada di sini saya tambahkan. Yang menjadi dasar dalam keluarga Kristen adalah kasih. Nah, dasar dari keluarga Kristen adalah kasih. Keluarga Kristen itu terbentuk karena kasih. Dan ketika kedua pasangan bertemu, itu mereka bertemu karena ada kasih di antara mereka, ada cinta di antara mereka, sehingga terbentuklah suatu keluarga. Nah, kasih yang juga dilandasi dengan kasih Kristus. Nah, sehingga biasa dikatakan bahwa Allah yang mempertemukan itu terjadi karena kasih Allah. Jadi ingat baik bahwa dasar dalam keluarga Kristen adalah kasih, penerapan kasih. Penerapan kasih. Kemudian kita masuk di nomor 3. Saya juga tambahkannya, sudah ada di sini jawabannya. Apa bukti keterlibatan Allah atau kehadiran Allah dalam keluarga melalui cerita Alkitab? Mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur. Ada bacaan Alkitab yang kita baca tadi ya. Ya, di situ diceritakan tentang suatu pesta pernikahan. Di mana tempat pernikahan tadi? Ya, tempatnya di Kana. Siapa yang sudah pernah melihat persiapan pesta kalau ada orang mau menikah? Ya, sudah biasa kita lihat ya. Apa yang dipersiapkan kalau ada pernikahan? Ya, konsumsi, apalagi? Ya, dekorasi pelaminan, apalagi? Tenda. Ya, apalagi? Lingkungan. Ya, lingkungan, ya. Apalagi? Ya, baju pengantin. Ya, baju pengantin. Bahkan kalau sekarang itu ada baju keluarga. Nah, pokoknya kalau ada pesta persiapannya itu harus mantap. Nah, dalam cerita Alkitab yang kita baca tadi ada satu persoalan yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Apa persoalannya? Kekurangan anggur. Ya, tadi persoalan yang dihadapi adalah kekurangan anggur. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana kaum keluarga menyikapi permasalahan tersebut? Ya, datang kepada Yesus ya. Ya, datang kepada Yesus untuk bertanya apa yang harus kami lakukan karena terjadi keterbatasan anggur mau habis. Nah, tadi Maria datang kepada Yesus menunjukkan masalahnya, menunjukkan bahwa anggota keluarga dalam cerita Alkitab ini datang membawa masalahnya kepada Tuhan. Nah, datang membawa masalahnya kepada Tuhan dan Tuhan hadir menyelesaikan masalahnya. Berarti kalau kita datang kepada Tuhan membawa masalah, maka Tuhan akan hadir untuk menyelesaikan masalah. Apa yang dilakukan Tuhan dalam cerita tadi?
yang akan dihadapi oleh keluarga. Kemudian nomor sekarang 4. Nah, nomor 4 sudah ada juga di sini saya tambahkannya. Selamat pagi Bu Lasmi dan Bu Guru, rekan sejawat dari Bu Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa, terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Nah, terkait pendampingan individu kelima, tadi kita sudah berdiskusi dan saat ini kita masuk dalam sesi percakapan pasca observasi. Nah, sebelum Ibu Lasmi melaksanakan praktik percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat, sebelumnya saya sudah melihat video Bu Lasmi yang dikirimkan melalui WA pribadi atau WA group. Kegiatan praobservasi dan observasinya, saya melihat sudah luar biasa. Kegiatan praobservasi dilaksanakan dengan teknik coaching, dan di sini saya akan melihat lagi bagaimana Bu Lasmi mempraktikkan teknik coaching dalam kegiatan pasca observasi dengan rekan sejawat. Waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Lasmi, berjalan dengan santai saja, fleksibel. Di sini kegiatan ini adalah rangkaian dari supervisi akademik, jadi kita laksanakan dengan penuh semangat dan mengikuti alur supervisi akademik dengan sesi saat ini pasca observasi. Untuk itu, mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Lasmi. Silakan Bu Lasmi. Baik, terima kasih. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Karsusi sebagai guru mata pelajaran agama Kristen yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Ibu Karsusi. Selamat pagi Bu Lasmi. Bagaimana kabarnya? Sangat baik. Puji Tuhan. Jadi saat ini kembali kita akan berbincang-bincang mengenai jalannya kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Karsusi laksanakan. Untuk dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Jadi Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 9 kemarin? Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, saya bisa merasa sangat lega. Baik Bu, bisa diceritakan kembali terkait ada pengembangan yang hendak Ibu capai dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan strategi apa yang telah Ibu siapkan? Ada pengembangan yang hendak saya capai, yaitu dari segi sikap, diharapkan siswa mampu menjelaskan arti dan fungsi keluarga. Dari segi keterampilan, diharapkan siswa mampu membaca Alkitab dengan baik, lancar, dan benar. Dari segi sikap, diharapkan siswa mampu mencerminkan kasih pemeliharaan Allah melalui kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Dan strategi pembelajaran yang saya lakukan yaitu mempersiapkan modul ajar, kolaborasi, persentase, dan membandingkan jawabannya dengan jawaban teman. Bagus sekali Bu. Jadi mengenai area pengembangan, jadi yang saya dengar ada 3, ada dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi Bu, terkait dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai, apakah menurut Ibu bisa dijelaskan Bu kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai apakah sudah maksimal dalam kegiatan pembelajaran atau bagaimana Bu? Saya merasa kegiatan yang saya lakukan itu kurang maksimal. Kurang maksimal ya Bu. Jadi bisa diceritakan kurang maksimal seperti apa yang Ibu maksudkan? Kurang maksimal karena ada beberapa poin dalam RPP yang tidak sempat saya lakukan, dan juga dalam proses kegiatan pembelajaran ketika saya meminta siswa untuk berkolaborasi dengan temannya untuk mendiskusikan pertanyaan yang saya berikan, tidak semua siswa melakukan kegiatan kolaborasi, ada yang memilih untuk bekerja sendiri. Baik Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan area pengembangan ini kurang maksimal seperti yang Ibu sampaikan tadi? Kurang maksimal menurut saya karena ya memang kurang persiapan, kurang fokus. Kurang persiapan dan kurang fokus ya Bu. Lalu Bu, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya agar area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam setiap pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal? Untuk kedepannya saya akan lebih mempersiapkan lagi mulai dari modul ajar, kemudian pemetaan materi, dan konsentrasi juga saat masuk di kelas. Luar biasa Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa dapat dilakukan dengan baik. Lalu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Ibu melaksanakan rencana yang sudah Ibu sampaikan? Kegiatan berikutnya akan saya lakukan pada minggu depan di jam pelajaran saya, yaitu pendidikan ibu. Mantap sekali Bu. Jadi akan langsung dilaksanakan pada minggu depan. Terima kasih Bu Karsusi sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi, dan saya harapkan Ibu selalu sukses dalam
setiap kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Lasmi yang sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Mungkin masih bisa duduk Bu. Terima kasih juga Ibu Mekar yang sudah dengan setia bersama dengan Ibu Lasmi dalam kegiatan saat ini. Jadi sebagaimana ini memang sudah kita diskusikan sebelum T5 bahwa di T4 saya sampaikan Bu Lasmi ada rekan sejawat satu yang dibimbing untuk menyusun RPP bahkan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Dan terima kasih karena telah membantu Bu Lasmi dalam kegiatan hari ini. Saya melihat hari ini kegiatan coaching yang dilakukan Bu Lasmi sudah luar biasa, mengikuti teknik coaching, yaitu bagaimana mendengarkan hal-hal yang berkaitan tentang pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mekar. Di sini Bu Lasmi sudah melaksanakan teknik coachingnya dengan baik, dengan mendengarkan apa yang menjadi kelebihan, bahkan apa yang menjadi kekurangan Bu Mekar selama melaksanakan pembelajaran, dan Bu Lasmi juga sudah bagaimana mendengarkan apa saja yang hal-hal yang belum tercapai dan rencana ke depan Bu Mekar untuk memperbaiki. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Mekar itu bisa diaplikasikan untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran ke depan. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan supervisi akademik, bisa dipraktekkan oleh semua guru, bahkan ketika nanti Bu Lasmi dipercayakan menjadi kepala sekolah, bisa menggunakan teknik coaching ini dalam kegiatan supervisi akademik. Dan selanjutnya saya mengapresiasi Bu Lasmi sudah bisa melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan teknik coaching. Saya berharap keterampilan yang dimiliki Bu Lasmi tetap terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga bisa membantu rekan sejawat di sekolah Bu Lasmi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan apa yang dimiliki Bu Lasmi bisa mungkin dimiliki juga teman-teman guru, karena luar biasa Bu Lasmi selalu berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dan berbagi keterampilan dengan guru-guru. Terima kasih. Nanti kita akan membahas kegiatan selanjutnya. Di kegiatan ke-5 ini kita diskusi tentang seperti apa rencana-rencana kita ke depan terkait pendampingan individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.